Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Untuk topik kita hari ini ya, kuliah teknologi bahan, kita masuk ke materi korosi dan pengendaliannya ya. Nah sebenarnya sebelum saya ke materi ya, perlu saya sampaikan bahwa kuliah teknologi bahan ini nanti pengajarnya ada dua ya pengajarnya. Jadi yang ngajar nanti selain saya nanti mungkin setelah saya itu ada Pak Romi Sukmawan ya. Mungkin untuk Pak Romi akan dimulai hari Rabu besok ya. Jadi hari ini pertemuan Zoom saya yang terakhir ya tentang korosi dan pengendalian. Tetapi saya masih ada satu materi yang belum sempat saya sampaikan ya lewat Zoom, yaitu tentang perlakuan panas pada logam ya, atau nanti istilahnya itu tentang heat treatment ya, heat treatment atau perlakuan panas. Nah, mungkin nanti materinya tentang heat treatment akan saya share ya, baik nanti lewat YouTube atau lewat adlink ya. Jadi nanti semua lewat adlink. Jadi nanti bentuknya ada PowerPoint, kemudian ada video ya. Nanti bisa dilihat linknya di YouTube bagi yang ingin penjelasan lebih lanjut tentang materi perlakuan panas ya. Oke, jadi nanti saya masih ada hutang dua materi ya. Jadi tentang korosi dan nanti perlakuan panas ya. Kemudian nanti hari Rabu dan minggu depan itu nanti pengajarnya adalah Pak Romi ya. Karena ini sudah mungkin hampir nggak kerasa ya, sudah hampir selesai kuliah kita ya untuk yang teori. Jadi mungkin selesai itu minggu depan sudah minggu terakhir ya. Setelah itu akan ada ujian akhir ya, ada ujian akhir ya. Oke ya, saya mulai aja ya untuk kuliah kita hari ini ya tentang perlakuan panas ya, perlakuan panas ya. Tentang korosi dan pengendaliannya ya. Oke ya. Nah mungkin kalian sudah tahu ya apa itu korosi gitu ya, korosi ya. Dan mungkin beberapa juga sudah paham juga tentang cara pengendalian. Jadi mengendalikan itu artinya mencegah atau menurunkan laju korosinya ya, menurunkan laju korosinya ya. Nah sebenarnya apa sih korosi gitu ya? Korosi atau istilahnya itu adalah karat ya, karat ya. Mungkin yang sering terjadi karat itu adalah pada logam baja ya, atau logam khususnya ya. Logam kalau lebih khusus lagi itu adalah logam baja ya, karena memang kebanyakan logam yang digunakan dalam bidang teknik itu adalah baja, sehingga yang banyak mengalami korosi ya otomatis baja ya, meskipun tidak hanya baja yang bisa berkarat gitu ya. Nah, sebelum kita ke topik korosi sendiri ya, mungkin saya akan mengawali dulu tentang siklus besi gitu ya. Ini kita bicara besi dulu atau baja ya. Jadi siklus besi ya. Ya, siklus besi itu bagaimana sih gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya, besi sendiri itu bersumber dari istilahnya bahan tambang ya, atau istilahnya mineral. Ya, mineral besi itu atau bahan tambang, bahan mentahnya itu adalah iron ores ya, atau biji besi. Di mana biji besi itu berupa oksida ya. Oksida itu artinya dia masih bercampur dengan unsur oksigen ya, sehingga kalau biji besi itu masih ada unsur O-nya ya, misalkan Fe2O3, Fe3O4 gitu ya, atau FeO
O gitu ya. Jadi itu adalah oksida ya. Kalau dulu kalau kita mengenal apa biji besi itu ada yang hematit ya, ada apa itu ya, ada hematit apa itu ya, dan lain-lain sebagainya itu ya. Itu adalah semuanya adalah berupa oksida ya. Nah, kemudian untuk mendapatkan logam besi ini ya atau baja, nanti oksida besi itu akan dipanaskan gitu ya di dalam oven atau istilahnya furnace ya. Furnace itu katakanlah tanur ya kalau bahan dari biji besi itu ya. Jadi tanur itu fungsinya adalah untuk istilahnya reduksi ya. Jadi reduksi itu lawannya oksidasi ya. Ya, di dalam tanur ini biji besi dipanaskan sehingga oksigennya akan hilang ya. Jadi untuk menghilangkan oksigen di dalam oksida besi itu dengan cara dipanasi ya, sehingga nanti tinggal istilahnya yang lebih murni lagi ya. Jadi metal atau logam ya. Dia bisa Fe atau nanti baja ya, atau baja. Nah, kemudian ya setelah menjadi logam baja, dia akan dipakai ya, dipakai di manapun ya secara umum ya, bisa untuk bodi kendaraan ya, pipa atau dalam bentuk batangan dan sebagainya gitu ya. Kemudian ya logam ini ya ketika di dalam pemakaiannya dia akan bereaksi dengan lingkungan ya. Bereaksi dengan lingkungan. Ya, ketika dia bereaksi, maka akan timbul yang namanya korosi gitu ya. Atau istilahnya ras ya. Kalau ras itu karat ya. Nah, karat itu apa? Karat itu sebenarnya juga berupa oksida gitu ya. Jadi dia adalah oksida Fe dan O. Ya, sehingga di sini ya kalau kita lihat siklus ini, maka sebenarnya logam ya itu berawal dari alam, kemudian dia kembali ke alam lagi gitu ya. Dia oksida besi, kemudian dia akan istilahnya kembali ke istilahnya oksida lagi ya. Dimana ini adalah siklus logam besi ya, terutama ya logam besi. Ya, gitu ya. Jadi siklusnya seperti ini. Sehingga yang namanya korosi itu sebenarnya adalah reaksi dengan lingkungan gitu ya. Jadi logam yang bereaksi dengan lingkungan, maka nanti akan membentuk karat gitu ya, atau korosi ini. Ya. Sehingga tidak lain sebenarnya korosi itu adalah reaksi kimia. Ya, reaksi kimia. Ya, oke, itu sekilas tentang siklus baja ya, siklus besi atau baja ya. Oke. Selanjutnya ya, sebenarnya apa sih gitu ya korosi secara bahasa gitu ya, secara istilahnya ya, secara bahasa ya, maksudnya korosi itu apa. Jadi korosi itu adalah kerusakan ya, kerusakan atau degradasi. Degradasi itu ya penurunan ya, penurunan sifat material ya. Ya, kerusakan atau degradasi ya pada material terutama logam akibat adanya reaksi kimia ya, reaksi kimia atau reaksi elektrokimia dengan lingkungan ya. Reaksi kimia itu apa? Jadi reaksi kimia itu berarti dia melibatkan unsur-unsur kimia ya. Unsur-unsur kimia berarti unsur-unsur yang ada pada logam ya. Berarti kalau logam baja itu dia nanti Fe-nya ya, atau mungkin kandungan yang lain itu akan bereaksi dengan unsur yang lain di alam. Ya, unsur di alam itu bisa oksigen, bisa berupa sulfur dan sebagainya ya. Jadi itu reaksi kimia. Ya. Kemudian kalau reaksi elektrokimia ya, berarti reaksi elektrokimia itu berarti dia melibatkan ion-ion gitu ya. Jadi ada ion positif, ada ion negatif kan gitu ya. Kalau di dalam istilahnya unsur itu ya. Nah, di situ akan melibatkan ion-ion itu tersebut ya, sehingga
akan menimbulkan terjadinya korosi ya. Ion itu juga berasal dari lingkungan ya, dari lingkungan juga ya. Oke, seperti itu. Jadi itu adalah definisi singkat tentang korosi ya. Nah, kemudian lingkungan ya. Jadi lingkungan itu jenisnya nanti bermacam-macam. Ya, ada yang oksida ya. Oksida itu berarti istilahnya ada unsur oksigennya ya. Kemudian karbonat berarti ini bersifat basa ya, karbon ya. Kalau sulfida berarti dia lingkungannya asam gitu ya, lingkungan asam ya. Kemudian ada yang moisture ya. Jadi moisture itu istilahnya campuran ya. Campuran ya. Dimana nanti biasanya akan ada oksigen ya, katakanlah air gitu ya. Air H2O ya, itu juga bisa menyebabkan karat ya. Ya, kemudian ada lagi lingkungan yang basah ya. Yang basah itu bisa air, tanah atau larutan kimia ya. Sehingga nanti kita bisa menjumpai bahwa tingkat atau kondisi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap laju atau kecepatan korosi ya. Laju atau kecepatan korosi itu sangat berpengaruh sangat dipengaruhi oleh lingkungan ya, dipengaruhi oleh lingkungan tadi. Ya. Oke. Ya, kemudian ya yang perlu kita garis bawahi sebenarnya korosi itu merupakan proses yang alami ya, yang alami dan tidak bisa dihindari gitu ya, tidak bisa dihindari. Ya. Artinya logam ya itu ya pasti akan berkarat ya, akan berkarat ya. Di sini korosi adalah proses alami dan tak terhindarkan, tetapi dapat dikendalikan ya dengan metode-metode tertentu ya. Oke. Kemudian mengapa kok logam itu bisa berkarat ya, atau istilahnya korosi ya, mengalami korosi ya. Nah, kalau kita lihat di slide awal tadi ya, bahwa ada siklus yang namanya siklus besi ya, iron ya. Nah, kalau dari siklus tersebut sebenarnya logam itu kondisinya adalah metastabil ya. Metastabil itu ya tidak stabil. Ya, karena apa? Karena untuk mendapatkan logam ya, katakanlah untuk mendapatkan logam besi ya, logam besi itu maka dia harus ditambahkan istilahnya dipanasi gitu ya, dipanasi dalam dapur itu ya, gampangnya seperti itu. Nah, ketika butuh panas untuk menghasilkan logam, maka dia ada penambahan yang namanya energi ya, energi panas tadi. Ya, ketika dipanasi ya, atau istilahnya ketika ditambah energi, maka logam yang dihasilkan dari oksida tadi itu kondisinya adalah tidak stabil ya. Nah, ketika tidak stabil maka dia akan cenderung kembali ke bentuk awal itu ya, akan cenderung dia kembali ke bentuk semula dalam kondisi stabil ya. Jadi sebenarnya semua benda atau barang ya atau unsur ya di dunia ini dia sebenarnya ingin mencari titik kestabilannya ya, titik kestabilannya. Ya, titik kestabilannya itu ya. Ketika logam ingin mencari kestabilannya, maka dia akan bereaksi dengan lingkungan tadi ya, lingkungan tadi ya. Nah, gitu ya. Sehingga ketika ini kondisinya tidak stabil di sini ya, maka dia akan cenderung kembali ke bentuk yang stabil tadi ya, ke sini. Ya, gitu ya. Nah, sebagai engineer ya sebenarnya ketika dia kembali ke sini ya, kembali ke alam tadi, itu sebenarnya ingin dihindari gitu ya, ingin dihindari ya. Sehingga nanti muncul banyak metode ya atau teknologi untuk istilahnya menghindari atau memperlambat ya atau mengendalikan terjadinya korosi ya. Jadi biar tidak langsung turun seperti ini ya. T itu waktu ya. Jadi dia ingin memperlambat dia kembali ke bentuk yang stabil ini ya, sehingga dia ingin didorong ke atas gitu ya. Nah, dia agak melandai seperti ini. Nah, gitu ya. Jadi ini adalah
sekilas tentang korosi ya. Jadi kenapa kok logam itu berkarat gitu ya, dan peran pengendaliannya seperti apa gitu ya. Oke ya. Kemudian ini adalah aspek ekonomi ya dari korosi itu ya. Aspek ekonomi dari korosi ya. Nah, sebenarnya korosi ini merupakan suatu peristiwa yang istilahnya pemborosan biaya gitu ya. Jadi itu biaya korosi itu sangat besar gitu ya, sangat besar ya. Kalau kita membayangkan ya, misalkan baja itu ya. Kalau baja itu tidak berkarat, maka itu akan sangat awet gitu ya. Akan sangat awet ya. Bisa mungkin ratusan tahun ya, tidak akan, atau istilahnya tidak perlu diganti gitu ya, tidak perlu penggantian ya. Tapi kalau sudah berkarat ya berarti itu harus diganti gitu ya. Kemudian ya, untuk menghasilkan logam ya, jadi untuk membuat istilahnya menghasilkan ya, atau membuat logam ya, itu perlu biaya yang sangat besar ya. Perlu industri logam itu ya, industri logam yang itu memang biayanya sangat besar ya. Oleh karena itu kehilangan suatu logam adalah kehilangan biaya itu ya, kehilangan biaya ya. Berdasarkan penelitian ya, biaya korosi itu bisa mencapai sekitar 3-5% GNP ya, Gross National Product, atau istilahnya pendapatan negara ya, pendapatan negara atau GDP ya, Gross Domestic Bruto ya. Ya, istilahnya kalau misalkan di Indonesia ya APBN-nya berapa, katakanlah 2000 triliun ya, berarti di situ untuk korosi ya itu bisa sampai 3 atau 5% lah dari 2000 triliun itu ya, sangat banyak sekali ya. Kalau di pabrik gimana ya? Kalau di pabrik juga banyak sebenarnya ya. Di pabrik gula ya itu setiap tahun itu ada penggantian alat ya, atau mesin, atau istilahnya ya peralatan itu ya, peralatan proses ya, itu setiap tahun diganti karena apa ya, karena korosi gitu ya. Kebanyakan karena korosi atau berkarat, sehingga harus diganti gitu ya, harus diganti dengan yang baru. Nah, ini kan sangat besar sekali gitu ya. Jadi kerusakan itu, kerusakan alat ya, salah satunya adalah disebabkan oleh terjadinya korosi ini ya. Nah, kemudian biaya korosi dapat dihemat sampai dengan 25% ya. Sampai dengan 25% bila teknologi anti karat diterapkan dengan benar gitu ya. Diterapkan dengan benar gitu ya. Diterapkan dengan benar pada logam tersebut gitu ya, pada logam tersebut. Gitu ya. Jadi ini pengendalian ini atau penerapan anti korosi ini kalau diterapkan dengan benar bisa menghemat biaya gitu ya. Oke ya. Nah, mungkin nanti ya korosi ini ada dua jenis ya, ada dua jenis, yaitu korosi basah dan korosi kering gitu ya. Korosi basah dan korosi kering ya. Nah, apa itu korosi kering ya? Terjadi ketika tidak ada air atau uap air untuk membantu terjadinya reaksi korosi ya. Nah, di sini biasanya logam teroksidasi dengan istilahnya udara ya, udara atmosfer saja ya. Sebagai contoh, misalkan ya, kalau Anda punya logam baja ya, baja bukan stainless ya. Kalau Anda diamkan itu nanti lama-lama akan berkarat. Ya. Nah, berkaratnya karena apa ya? Karena dia bereaksi dengan udara yang tidak mengandung air ya, tidak ada uap air atau tidak ada airnya ya, itu bisa berkarat ya, bisa berkarat ya, karena
udara itu kan oksigen ya. Jadi oksigen itu juga akan bisa menimbulkan reaksi tadi ya, reaksi kimia ya. Nah, oke ya, itu yang kering ya. Kalau basah berarti terjadi melalui transfer elektron ya. Terjadi melalui transfer elektron yang melibatkan dua proses ya, yaitu oksidasi dan reduksi ya. Apa itu oksidasi dan reduksi ya? Jadi dalam oksidasi ya, atom logam itu akan kehilangan elektron ya. Jadi elektronnya hilang sehingga dia akan bermuatan positif ya, gitu ya. Nah, kemudian lingkungan sekitar itu akan mendapatkan elektron dari logam tersebut ya, ya. Sehingga di situ mengalami proses reduksi ya, proses reduksi. Nah, logam yang kehilangan elektron itu disebut anoda ya. Jadi logam yang kehilangan elektron disebut anoda, sedangkan logam atau cairan atau gas yang lain yang bereaksi dengan logam tadi ya, yang memperoleh elektron disebut dengan katoda ya, gitu ya, katoda. Nah, nanti kita bahas ya selanjutnya apa anoda dan katoda itu ya. Jadi ada dua jenis ya, korosi kering dan korosi basah ya. Sebenarnya yang paling cepat sebenarnya yang korosi basah ini ya, yang paling cepat ya. Yang paling cepat atau istilahnya laju korosinya besar itu adalah yang korosi basah ya, yang korosi basah ya. Oke ya, jadi di sini ya air itu artinya udara ya, karena air ya ini dalam istilah bahasa Inggris ya, ini jangan istilahnya salah persepsi ya, ini air kalau ini water gitu ya. Kalau water ini air ya, kalau air sendiri itu adalah udara ya, air ya. Ya, ini korosi kering, ini korosi basah ya. Oke. Oke ya, itu korosi basah dan korosi kering ya. Nah, sebenarnya ini adalah yang tadi ya. Prinsip terjadinya korosi ya. Jadi korosi ya itu akan terjadi ya karena adanya permukaan kontak ya. Permukaan kontak itu berarti ada yang bersentuhan ya, permukaan yang saling bersentuhan antara elektrolit dengan logam ya. Jadi apa itu elektrolit? Elektrolit itu sebenarnya adalah media yang dapat menghantarkan elektron gitu ya, atau ion-ion ya. Jadi semua media yang bisa menghantarkan ion ya itu disebut dengan elektrolit, entah itu cairan, entah itu udara ya, atau dia adalah berupa benda padat ya, benda padat yang saling bersentuhan gitu ya. Misalkan antara logam baja dengan seng ya, atau stainless steel dengan baja. Nah, itu logam yang berbeda ya. Tapi kedua logam itu bisa menghantarkan elektron gitu ya, atau ion-ion tadi. Nah, biasanya nanti yang mudah bereaksi dengan lingkungan atau istilahnya dia mudah bereaksi gitu ya, dia akan berkarat. Ya. Oke, itu ya. Kemudian pemindahan ion-ion positif ya dari logam ke dalam elektrolit yang bersifat oksida dari logam ya, maka bagian anoda yang mengalami korosi ya. Jadi istilahnya logam yang mudah kehilangan istilahnya mudah kehilangan elektron gitu ya. Jadi logam itu kan dia mengandung dia ada elektronnya ya. Jadi logam yang mudah melepaskan elektron itu berarti dia mudah berkarat ya, gitu ya. Nah, cirinya apa? Logam yang mudah melepaskan elektron biasanya dia mempunyai istilahnya GGL induksi ya, atau EMF ya. Ya, itu
nilainya minusnya besar gitu ya. Misalkan contohnya ya, logam besi ya, Fe dengan logam seng gitu ya. Logam besi dengan logam seng itu lebih mudah berkarat mana gitu ya. Nanti bisa dilihat ya di istilahnya EMF-nya itu ya, nanti mungkin di slide berikutnya ada itu ya. Itu logam yang nilai E-nya ya, istilahnya E ya, elektro apa itu istilahnya ya, EMF itu ya. Jadi EMF itu yang nilainya minusnya lebih besar itu dia akan mudah berkarat dibanding yang nilainya besar gitu ya, nilainya besar ya. Yang nilainya kecil itu mudah berkarat ya, nanti disebut dengan anoda ya. Kemudian yang menerima elektron tadi ya, karena logam itu ada yang melepas, ada yang menerima gitu ya. Kalau yang menerima maka itu istilahnya disebut dengan bagian katoda ya, bagian katoda ya. Oke, gitu ya. Itu prinsip terjadinya korosi ya. Sehingga dalam korosi ini dia melibatkan dua istilahnya dua, bisa logam dengan logam atau logam dengan cairan ya, atau logam dengan udara. Jadi dia melibatkan dua reaksi nantinya ya, ada dua reaksi ya. Kalau hanya satu reaksi dia tidak akan berkarat gitu ya. Oke ya. Nah, korosi itu terjadi bila di permukaan logam terdapat perbedaan sifat elektrik ya, yang dinyatakan dalam potensial ya. Jadi potensial tadi ya. Bagian yang energinya lebih tinggi ya dari sekitarnya cenderung akan berkarat gitu ya. Jadi energinya tinggi itu akan terkorosi ya oleh bagian yang energinya lebih rendah ya. Nah, ini ya, ini energi ya. Ini kita bicara energi dulu ya. Jadi kalau energinya tinggi ya itu akan mudah berkarat, kalau rendah itu tidak gitu ya. Tapi nanti kebalikannya dengan tadi ya, yang potensial tadi ya. Nah, potensial yang lebih rendah ya itu akan mudah berkarat ya. Ya, akan mudah berkarat. Sedang yang tidak berkarat atau yang tidak terkorosi adalah bagian yang potensialnya lebih tinggi ya, potensialnya ya. Ini sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, kondisi perbedaan potensial ya pada permukaan logam ya itu dapat dikatakan selalu ada ya, sehingga korosi pasti akan istilahnya mudah terjadi gitu ya. Jadi korosi itu adalah suatu hal yang pasti terjadi ya, gitu ya. Nah, ini tadi ya saya menyampaikan ada reaksi anodik dan reaksi katodik gitu ya. Nah, ini biar lebih paham ya. Jadi reaksi pada anoda ya itu adalah reaksi oksidasi ya. Ya, reaksi oksidasi itu artinya reaksi yang menghasilkan elektron atau melepas elektron ya. Sebagai contoh, misalkan ya ini ada logam M gitu ya. Maka dia akan bereaksi ya, istilahnya dia akan teroksidasi gitu ya, teroksidasi menjadi logam M dengan muatan positif ya. Kemudian ada elektron ya bermuatan negatif. Nah, ini ya elektron bermuatan negatif ini ya. Jadi ini kan netral ya logam itu, tapi dia nanti bisa berubah menjadi positif ya, bermuatan positif karena elektronnya lepas gitu ya. Ini kan elektronnya kan lepas ini ya. Nah, ini lepas. Ya. Nah, itu. Nah, kemudian di sisi yang lain ya, di sisi yang lain itu
juga ada reaksi katodik atau reaksi reduksi. Nah, reaksi reduksi itu apa? Jadi reaksi reduksi itu adalah reaksi yang menangkap elektron ini gitu ya. Jadi elektron yang dilepas oleh logam itu akan ditangkap oleh lingkungannya. Ya, oleh lingkungannya. Nah, sebagai contoh ya ini ya. 2H plus ya. 2H plus ditambah 2E ya, 2E ini ya. Nah, katakanlah ini berasal dari ini gitu ya. Nah, elektron yang dari logam tadi itu akan ditangkap oleh atom hidrogen ini ya, membentuk H2 ya. Nah, untuk H2. Nah, itu. Nah, kemudian jika terdapat ion logam ya, jika terdapat ion logam bisa direduksi oleh elektron ya. Jadi ini contoh reaksi kebalikan ya. Jadi proses electroplating ya. Jadi istilahnya electroplating itu pelapisan ya. Pelapisan menggunakan elektron logam gitu ya. Nah, gitu. Nanti saya lihatkan contohnya ya. Oke, ini adalah reaksi anodik dan katodik. Kalau tidak ada yang menangkap, ini juga tidak akan terjadi reaksi anodik gitu ya. Jadi ini saling membutuhkan ya reaksi ini. Ya. Oke ya, ini adalah pengertian ya, pengertian anoda dan katoda ya. Jadi anoda adalah tempat arus meninggalkan atau keluar menuju larutan elektrolit. Nah, sedangkan katoda adalah elektroda tempat di mana arus dari elektrolit masuk. Ya. Nah, jadi ini ya yang keluar maka dia akan masuk ke katodanya ya. Ya. Anoda dan katoda bisa terjadi pada satu satuan sel yang berada pada logam yang sama. Jadi logam yang sama ya, karena logam itu istilahnya terdiri dari campuran beberapa unsur ya atau paduan beberapa unsur ya, makanya di situ sebenarnya juga istilahnya tidak stabil tadi ya, tidak stabil tadi sehingga antar unsur bisa istilahnya membentuk suatu reaksi tadi ya yang bisa menimbulkan karat ya. Bila berada dalam media yang kondusif untuk korosi atau di dalam larutan elektrolit maka akan terjadi korosi tadi ya. Oke. Nah, ini pengertian dari anoda dan katoda ya. Nah, ini sebagai contoh korosi pada logam ya. Contoh korosi pada logam ya. Jadi ini misalkan ya ada logam seng ya. Logam seng, kemudian ada logam tembaga ya. Ini seng katakanlah ya, ini seng, ini tembaga ya. Kemudian seng dan tembaga itu masing-masing dicelupkan dalam larutan elektrolit. Jadi larutan yang dapat istilahnya menghantarkan elektron gitu ya. Elektron. Jadi ini ada jembatan garamnya. Ya, ini dihubungkan gitu ya, dihubungkan. Kemudian di sini ya istilahnya ada kabel gitu ya dihubungkan. Ini untuk menghitung perbedaan voltasenya ya atau tegangannya nanti. Ya. Nah, nanti ada videonya ya saya perlihatkan ya. Di sini ya seng itu akan teroksidasi ya. Akan teroksidasi. Artinya dia akan melepaskan elektronnya ya. Jadi di sini seng akan teroksidasi ya. Zn itu berupa solid padat akan teroksidasi membentuk Zn2+ ya. Jadi ini akan teroksidasi sehingga sengnya akan larut di dalam larutan elektrolit ini gitu ya. Teroksidasi ya menjadi Zn2+ plus 2 elektron gitu ya. Di sisi yang lain ya, di sisi yang tembaga ini yang kanan ini dia adalah terjadi reaksi reduksi di mana elektron dia akan lari ke sana gitu ya, akan lari ke sana. Nah, sehingga elektron tadi
ya, elektron yang lari ke sana tadi, yang ke kanan ini, dia akan istilahnya menangkap Cu2+ di larutannya ini gitu ya. Di sini dia ada Cu2+ ya. Ini akan bereaksi dengan elektron yang berasal dari Zn tadi membentuk tembaga gitu ya, menjadi Cu. Nah, Cu-nya berarti di sini ya, dilihat di foto ini. Maka Cu-nya semakin lama semakin nambah ini ya. Di sisi lain, sengnya akan lama-lama habis. Nah, yang di sini seng itu istilahnya berkarat gitu ya. Berkarat. Nah, dari reaksi oksidasi dan reduksi ini, maka ini kan separuh reaksi ya, ini juga separuh reaksi ya. Nah, reaksi totalnya itu adalah Zn solid ditambah tembaga aqueous ya, air larutan ya ini ya di sini. Dia akan membentuk Zn2+. Ya, Zn2+ ini aqueous ya. Plus Cu solid ya. Jadi dia Cu-nya ini akan nambah gitu ya. Cu-nya akan nambah. Ya, ini contoh korosi pada logam ya. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa kok yang terkorosi sengnya bukan Cu-nya gitu ya. Kenapa kok bukan Cu-nya yang berkarat gitu ya. Ya, malah sengnya. Nah, di sini ya logam seng dengan logam Cu itu mempunyai potensial yang berbeda. Di mana potensial seng itu lebih kecil dibanding potensial tembaganya, sehingga yang teroksidasi itu sengnya ya. Yang teroksidasi adalah sengnya. Ya, gitu ya. Oke. Ya. Oke, ini ada videonya enggak ya? Nah, ini contoh lain ya. Ini contoh lain seng yang dicelup ke dalam larutan HCl ya. Nah, ini contoh lain ya. Contoh korosi pada logam seng ya. Jadi seng dicelup dalam larutan asam ya. HCl itu sangat asam ya. Nah, ketika seng dicampur dengan HCl, maka nanti akan bereaksi ya, membentuk ZnCl2 ya. ZnCl2 ini berupa istilahnya padatan itu ya, atau karat namanya ya, plus H2. H2 ini berupa gas ya. Nah, di sini Zn plus 2HCl menjadi ZnCl2 plus H2 itu adalah reaksi oksidasi dan reduksi ya. Jadi oksidasinya yang mana? Oksidasinya adalah ketika seng melepas elektron ya. Jadi sengnya akan melepas elektron menjadi Zn2+ plus 2E- gitu ya. Nah, reduksinya apa? Reduksinya adalah 2H+ ya. Ini ya reduksinya ya, 2H+ dari HCl ini ya, akan menangkap elektronnya ini. Nah, ditangkap ini sehingga dia menjadi H2 ya, yang berupa gas gitu ya. Nah, kemudian Zn2-nya yang ini ya, Zn2 ini ya, ditambah Cl-nya ya, 2Cl-, maka dia akan membentuk endapan ya, ZnCl2 lah. Endapan inilah biasanya yang disebut dengan karat tadi ya, karat ini. Nah, nanti lama-lama sengnya habis gitu ya, karena dia berkarat. Ini dia akan habis ya, ini ya. Nah, ini ya, ini adalah sengnya, ini adalah larutan HCl-nya tadi. Ya, nanti lama-lama sengnya habis. Ya, gitu ya. Ini untuk contoh korosi pada logam ya. Nah, kalau pada besi nanti hampir sama ya reaksinya ya. Kalau pada besi ya. Pada besi ya. Ini misalkan yang bawah ini adalah besi ya. Besi atau baja ya. Intinya dia mengandung unsur Fe. Nah, setelah itu dia kejatuhan air ya. Jadi ada air yang menempel pada logam besi ini. Ya. Nah, maka reaksinya apa gitu ya? Reaksinya ya, ini kalau misalkan kondisinya netral atau basa ya. Netral atau basa itu berarti kecepatannya tidak sekuat pada kondisi asam gitu ya. Tidak sekuat pada kondisi asam ya. Jadi reaksinya ini ya. Ya. Jadi reaksi di anodanya ini sama ya.
Fe dia akan teroksidasi. Ya, akan teroksidasi. Ini juga sama pada kondisi asam ya. Nah, kalau di katodanya jadi berbeda ya katodanya. Nah, katoda itu yang menangkap karena ini netral ya, berarti nanti dia adalah reaksinya ini gitu ya, setengah O2 plus H2O ya plus 2E ya ini ya menjadi 2OH minus ya. Oke, kalau di kondisi asam maka O2 plus 4H plus 4E ya. Ini dari besinya ya, elektron ini ya. Dia menjadi 2H2O. Ya, itu ya. Nah, ini. Nah, nanti asamnya berarti adalah ini ya. Karatnya berupa ini ya. Nah, karatnya yang ini. Ya. Oke, ini ya. Ini pembentukan korosi pada besi ya, pada besi. Ya. Oke. Sebelum ke sana mungkin saya carikan dulu ya sebuah video ya, sebuah video dulu ya. Saya carikan dulu supaya nanti lebih jelas lagi ya. Oke ya, saya carikan dulu video tentang tadi ya proses terjadinya karat. Sebentar. Muncul nih sebentar ya. Ada ini. Bentar ya. Nggak muncul ini. Belum ketemu ya, ntar. Nah ini ya video sel galvanik. A useful galvanic cell can be constructed. Oke, sudah kelihatan belum? Belum? Halo? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum kelihatan, Pak. Oke, saya stop dulu. Oke, udah kelihatan? Ini ya, ini saya sertakan videonya ya, Pak. tentang proses terjadinya korosi ya, biar nanti lebih paham. A useful galvanic cell can be constructed by using zinc and copper. The anode is a zinc bar placed into a zinc sulfate solution, and the cathode is a copper bar placed into a copper 2 sulfate solution. The two solutions are connected by a porous sodium chloride salt bridge that prevents the two solutions from mixing but allows ions to migrate. Attaching a voltmeter to the cell shows that electrons flow from zinc to copper. The voltmeter reads 1.103 volts. Because zinc is a more active metal than copper, it is more likely to lose electrons. For this reason, the zinc bar is oxidized, producing a zinc ion and 2 electrons per zinc atom. The copper ions in solution gain 2 electrons and are reduced to copper metal.
As the reaction continues, excess positive zinc ions build up in the zinc solution. At the same time, the loss of copper ions from the copper sulfate solution creates an excess of negative sulfate ions. Positive sodium ions migrate into the copper sulfate solution from the salt bridge, while negative chloride ions migrate from the salt bridge to the zinc solution and maintain neutrality of the solutions. The reaction stops when the zinc bar or copper ions are depleted. The overall cell reaction can be written like this. Oke, gitu ya. Itu sekilas ya. Kenapa kok logam bisa berkarat gitu ya, bisa berkarat. Ya. Oke, saya lanjut ya ke PowerPoint-nya. Ya. Ya, jadi nanti setiap logam itu mempunyai istilahnya potensial yang berbeda-beda gitu ya, potensialnya berbeda-beda ya. Jadi istilahnya adalah potensial elektroda atau EMF ya, elektromotive force ya, elektromotive force EMF ya. Nah, jadi ya potensial elektroda itu dipunyai oleh masing-masing logam ya. Jadi setiap logam itu punya potensial yang berbeda-beda ya. Sehingga setiap logam itu akan memiliki kecenderungan ya, istilahnya apakah dia mudah teroksidasi atau tidak ya. Ya, gitu ya. Karena potensial ini akan berpengaruh ke kecenderungannya apakah logam itu mudah teroksidasi menjadi ion-ion dan elektron ya, ataukah dia sulit ya, sulit. Ya. Nah, semakin mudah teroksidasi berarti logam itu disebut logam yang aktif gitu ya. Nah, logam yang aktif itu cenderung mudah berkarat ya, atau mengalami korosi tadi ya. Oke, nah kemudian potensial elektroda ya, elektroda dengan potensial yang dari logam dapat terukur setelah membentuk suatu sel dengan logam elektroda yang lain ya. Ini potensial tadi, yang ini ya, potensialnya ini ya. Jadi ini potensial ini dapat terukur kalau dia membentuk suatu sel dengan logam lain ya. Ini satu sel ini ya. Ya, misalkan ini Fe dengan Cu, katakanlah gitu ya. Ya. Nah, jika elektroda besi dan tembaga dihubungkan dalam sel elektrokimia, jadi ini dilihat ya. Ini Fe dan Cu ya, dihubungkan dalam sel elektrokimia yang ini. Ya, sel elektrokimia, maka besi akan teroksidasi, ya, akan teroksidasi, sedangkan tembaga akan tereduksi, gitu ya, akan tereduksi. Nah, nanti reaksinya itu adalah ini gitu ya. Jadi Fe plus Fe ya, Fe teroksidasi menjadi Fe2+ plus 2E. Nah, tembaga itu akan tereduksi, artinya dia tembaga di lingkungan elektrolit ini itu akan tereduksi atau menangkap elektron dari besinya ini. Ya, sehingga nanti akan membentuk Cu ya, logam tembaga. Total reaksinya ini. Nah, gitu ya. Jadi pertanyaannya, kenapa kok ini yang teroksidasi Fe-nya bukan Cu-nya kan gitu ya? Ya karena potensialnya berbeda, ya, di mana besi lebih aktif, ya lebih aktif dibanding tembaga, ya gitu ya. Lebih aktif dibanding tembaga, ya gitu ya. Nah, perbedaan voltase yang terukur pada reaksi ini adalah sebesar 0,780 ya. Jadi 80 ya, gitu ya. Nah, ini untuk logam yang lain katakanlah gitu ya, logam PT dengan logam Mg ya. Logam PT dengan Mg ya. Nah, di sini PT ya, platina ya ini ya. Logam platina itu potensialnya tinggi dia ya.
elektromotif ya. Ya, EMF-nya tinggi dia ya. Ya. Di mana dia adalah potensialnya adalah 1,2 ya, positif 1,2 volt. Kalau Mg itu rendah ya, minus 2,363 ya, volt ya. Nah, di sini dilihat ya bahwa yang tadi yang nilainya potensialnya rendah itu akan cenderung bersifat anodik ya, akan melepaskan elektron. Kalau yang ini sulit melepaskan elektron gitu ya, kan sulit ya. Nah, nanti aktualnya Mg itu dia akan melepas elektron ya. Kalau PT ini menerima elektron gitu ya, akan menerima elektron ya, sama ini ya. Sehingga total reaksinya ya Mg plus PT 12 menjadi Mg12 plus PT ya. Totalnya berapa? Berarti nanti ini kan kalau dibalik menjadi positif ya ini ya, kalau dibalik kan menjadi positif. Nah, itu totalnya adalah ini tambah 2,363 ditambah 1,2 ya, ini positif ya. Nah, sehingga dia menjadi kurang lebih plus 3, gitu ya, plus 3, Nah, ini nilainya yang cukup besar ya, cukup besar, sehingga nanti Mg-nya lama-lama akan habis gitu ya. Oke ya, nah ini adalah standar EMF series ya untuk berbagai jenis logam ya. Nah, ini ada logam AU itu emas, CU tembaga ya, PB itu adalah timbal ya, timbal, SN itu selenium ya, nikel, kobal ya, kadmium, Fe, Cr, krom ya ini ya, Zn, Al, Mg, natrium, kalium gitu ya. Di sini ya standar potensial standar EMF seriesnya ya, AU itu emas plus 1,4 ya, paling rendah kalium minus 2,9 ya. Nah, kalau Anda lihat di sini ya, Anda lihat di sini logam yang nilainya kecil ya, itu dia bersifat anodik ya ini ya. Jadi sifatnya itu adalah yang ini kecil ya, itu adalah anodik. Ini ya, more anodik ini. Kalau potensialnya besar, itu dia adalah bersifat katodik ya, more katodik ya. Jadi dia semakin katodik. Ya, jadi semakin besar potensialnya itu dia semakin stabil itu ya, tidak mudah bereaksi. Nah, berarti di sini kalium itu dia mudah bereaksi gitu ya, mudah teroksidasi. Natrium juga, Mg juga ya, aluminium juga ya, Fe ini ya minus 4. Nah, ini besi ya. Nah, gitu ya. Nah, ini metal with smaller V metal ini adalah korut. Jadi yang potensialnya ini semakin kecil itu akan mudah berkarat gitu ya, korut. Ini ya. Sebagai contoh misalkan ya CD, kadmium dan nikel. Kadmium adalah minus 0,404 ya. Jadi Anda lihat di sini ya, kadmium itu ini ya, kadmium ini ya, kadmium minus 0,403. Nikel adalah di atasnya minus 0, ini ya, minus 0,250. Nah, di sini. Maka nanti yang akan istilahnya dia akan menjadi anodik ya, yang dia akan melepas elektron itu adalah kadmiumnya gitu ya. Kadmium akan melepas elektron. Elektronnya akan ditangkap oleh nikel. Nah, gitu ya, gampangannya ya. Gampangnya untuk menggambarkan terjadinya korosi tadi ya. Oke. Nah, ini sama kayak tadi ya. Kayak sama tadi ya. Jadi ini lebih lengkap lagi ya. Jadi yang positif itu dia bersifat katodik ya. Semakin istilahnya inert itu tidak mudah bereaksi ya, tidak mudah bereaksi ya. Kalau yang aktif ya, kalau anodik itu berarti yang potensialnya
minus ya, atau kecil ya, atau kecil ya, atau kecil ya, atau kecil gitu ya. Jadi nanti kalau istilahnya melihat logam-logam yang ada ininya gitu ya, logam-logam yang ada ininya, maka Anda bisa memperkirakan ya mana yang dia mudah Lagi nggak bereaksi Apa ini atau yang sulit bereaksi gitu ya, gitu ya. Oke ya. Nah, kemudian kalau tadi kita bicaranya adalah unsur ya, nah sekarang kita bicaranya adalah logam gitu ya. Kita bicaranya adalah logam ya. Jadi ini adalah galvanic series ya. Jadi logam-logam ya, yang bagian atas ini berarti dia sulit berkarat, yang bawah itu mudah berkarat ya kalau dibandingkan ya. Jadi platina, emas, grafit ya atau karbon, titanium ya, silver, ini stainless steel ya, 316, 304, nanti ke bawah lagi ya, ini increasingly aktif ya, ini akan istilahnya mudah berkarat gitu ya. Ada magnesium, zinc ya, seng, kemudian aluminium ya, kadmium, aluminium, iron steel ya, besi tuang, cast iron ya, ini stainless steel. Nah, gitu ya. Ini adalah deret galvanik ya. Deret galvanik untuk logam-logam mana yang bersifat katodik, mana yang bersifat anodik ya. Anodik itu mudah berkarat, katodik itu cenderung sulit berkarat ya nantinya. Ya. Oke ya, deret galvanik ini adalah deret yang menunjukkan kecenderungan logam yang akan terkorosi terlebih dahulu jika terjadi penggabungan dua buah logam ya. Jadi nanti ada jenis korosi galvanik ya. Korosi galvanik itu korosi di mana dua logam yang berbeda itu saling kontak ya, saling berhubungan ya. Jadi nanti kalau logam-logam ini yang dihubungkan, maka nanti salah satu logam itu bisa berkarat gitu ya. Itu korosi galvanik ya. Oke ya, kemudian pengaruh lingkungan ya. Jadi pengaruh lingkungan. Jadi konsentrasi lingkungan ya, atau istilahnya konsentrasi lingkungan itu akan mempengaruhi laju korosi gitu ya. Itu ya. Kemudian variabel lain yang mempengaruhi laju korosi adalah pertama itu ada kecepatan fluida ya. Jadi misalkan aliran ya. Semakin cepat aliran itu mempercepat korosi. Kemudian suhu, semakin tinggi suhu itu juga akan meningkatkan laju korosi ya. Kemudian komposisi ya, misalkan konsentrasi unsur yang korosif tadi ya. Jadi konsentrasi unsur yang korosif itu juga akan meningkatkan laju korosi ya. Semakin naik konsentrasinya, dia semakin cepat laju korosinya ya. Kemudian mikrostruktur ya, logam yang mengalami cold working lebih rentan terkena korosi ya, mikrostruktur. Jadi logam yang ditekuk ya, logam yang ditekuk itu biasanya ya itu akan mudah berkarat ya dibanding yang lain gitu ya, yang ditekuk ya. Kemudian ada paduan. Oke, itu ya. Kemudian ya ini adalah faktor yang mempengaruhi ketahanan korosi ya. Faktor yang mempengaruhi ketahanan korosi ya. Itu ya, ketahanan korosi itu dipengaruhi pertama adalah metalurginya, bahan dasarnya. Metalurgi, kemudian secara termodinamik ya, panas. Kemudian kimia fisika ya. Kimia fisika, kemudian ada elektrokimia. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ya. Nah, ini mungkin jenis-jenis korosi nanti ya yang bisa kita jumpai. Ya, jenis-jenis korosi yang nanti bisa kita jumpai ya. Jadi ada yang namanya korosi atmosfer ya. Jadi korosi atmosfer
itu adalah korosi yang karena bereaksi dengan udara ya, udara. Ya. Itu namanya korosi atmosfer ya. Tadi ya misalkan logam besi ya, logam baja Anda diamkan di udara bebas gitu ya, nanti lama-lama dia akan berkarat. Ya. Kalau tidak dilindungi ya. Jadi nanti perlindungannya kalau korosi atmosfer itu biasanya dengan pengecatan ya, dicat. Ya. Kalau dicat berarti itu akan menghambat terjadinya korosi. Kemudian ada korosi galvanis gitu ya. Jadi korosi galvanik itu adalah korosi akibat tadi ya, kontaknya antar logam yang berbeda ya. Jadi misalkan ini gampangnya ya, misalkan Anda istilahnya menyambung logam atau menyambung komponen dengan baut ya. Baut atau istilahnya apa ya, baut itu ya. Ya, baut ya. Misalkan komponen pada motor ya atau mobil ya. Anda baut ya, itu kan antar logam ya. Jadi komponen plat ya disambung dengan baut, di mana jenis logamnya ya, platnya itu plat berbeda dengan jenis logam bautnya. Maka nanti pasti ya di sekitar baut tadi atau bautnya sendiri itu biasanya akan berkarat gitu ya. Entah bautnya yang berkarat atau nanti platnya ya, nanti tergantung jenis bautnya dan jenis platnya ya. Nah, kalau misalkan bautnya itu bersifat anodik, maka bautnya akan berkarat duluan ya dibanding platnya ya. Kalau platnya itu bersifat anodik, maka platnya akan berkarat duluan ya, gitu ya. Ini nanti pasti sering dijumpai ya pada mobil katakanlah ya, baut-baut pada bodi mobil katakanlah ya, atau pada bodi motor ya. Nah, itu biasanya nanti banyak dijumpai karat di situ ya, karena korosi galvanik tadi ya, perbedaan potensial tadi ya. Kemudian ada korosi celah ya atau crevice ya. Korosi celah ini biasanya terjadi kalau pada mobil itu biasanya di bagian bawah bodi gitu ya. Ya, misalkan sambungan ya, di bawah sambungan ya, celah, di mana sambungan itu biasanya akan menangkap air ya, atau istilahnya air akan terperangkap di situ, tetapi dia tidak bisa keluar ya airnya itu. Nah, namanya korosi celah ya. Jadi celah itu akan kemasukan air. Lah airnya tidak bisa keluar karena terperangkap ya di dalam celah itu. Maka nanti di sekitar celah akan berkarat ya. Jadi kalau Anda punya mobil ya, mobil atau motor lah gampangnya gitu ya. Itu biasanya bagian bawah itu ya, itu biasanya akan mudah terserang korosi ya, karena kalau hujan katakanlah ya, air akan masuk dan terperangkap di situ, nggak bisa keluar lagi. Nah, gitu ya. Nah, ini namanya korosi celah ya. Kemudian ada korosi lubang ya atau korosi pitting ya. Ini banyak dijumpai pada tangki-tangki ya, tangki-tangki yang berbahan baja ya. Ya, misalkan tangki penampung air katakanlah gitu ya, yang berbahan baja. Maka nanti biasanya di bagian dasar itu akan muncul korosi lubang ya atau korosi sumuran. Jadi korosi sumuran ini ciri-cirinya ya, dari permukaan itu kelihatannya hanya bintik-bintik kecil merah gitu ya. Tetapi bintik-bintik itu dia ternyata dalam gitu ya. Artinya korosinya itu menyerangnya ke bawah, jadi kayak sumur gitu ya. Jadi korosi sumuran ya atau korosi lubang. Ini atau pitting ya. Nah, ini banyak dijumpai pada tangki-tangki ya atau penimbun cairan ya. Nah, untuk mencegah korosi lubang ini biasanya nanti ada penggantian material ya. Biasanya diganti dengan material yang tahan korosi pitting ini, misalnya dengan bahan stainless steel ya, misalkan seperti itu ya. Nah, kalau korosi celah biasanya nanti harus dihindari dari misalkan ya, celah-celahnya itu ditutupi. Jadi kalau di mobil itu ada istilahnya sealer ya. Jadi
di bawah itu ada namanya sealer. Jadi antar sambungan itu dikasih seal gitu ya, sehingga air tidak bisa masuk di celah-celah tersebut ya. Oke ya, kemudian yang kelima itu adalah korosi batas kristal ya, atau istilahnya intergranular ya, korosi batas kristal. Jadi korosi ini adalah terjadi biasanya pada stainless steel yang mengalami proses pengelasan ya. Jadi setelah dilas itu biasanya stainless steel itu di sekitar sambungan las itu akan muncul karat ya, atau korosi ya. Jadi di situ butir-butirnya istilahnya berkarat ya, karena biasanya ketika dilas atau kena panas itu ya, nanti ada kecenderungan logam krom pada stainless steel itu dia akan bereaksi dengan logam karbon pada stainlessnya itu ya. Jadi krom dan karbon itu akan bereaksi ya. Nah, sebenarnya ini nggak boleh, karena nanti yang diharapkan sebenarnya krom itu dia akan melindungi besinya ya, melindungi Fe-nya, sehingga Fe-nya tidak berkarat ya. Nah gitu ya. Kemudian yang keenam itu ada korosi tegangan ya, atau stress corrosion cracking. Jadi ini sebenarnya akibat dari tadi ya, pengerjaan dingin tadi ya, cold working. Jadi ketika Anda nekuk logam ya, baja katakanlah ya, ditekuk, sebenarnya di situ akan muncul tegangan. Ya, di tekukannya itu akan timbul tegangan. Lah, ketika tegangan ini muncul, maka tegangan ini ya, tegangan itu kan berarti dia energinya tinggi ya, maka di situ akan mempercepat terjadinya korosi tadi ya, korosi crack tadi ya, stress corrosion crack ya, korosi akibat tegangan tadi ya. Kemudian nomor 7 ya, ada korosi selektif ya, selective leaching. Jadi korosi selektif ini biasanya terjadi pada paduan logam ya. Misalkan logam kuningan ya, kuningan itu adalah campuran antara tembaga dengan seng ya, CuZn. Nah, sengnya itu kan cenderung bersifat anodik ya, mudah bereaksi. Ya, biasanya nanti seng ya itu akan bereaksi dengan lingkungannya ya. Akibatnya apa ya, ketika nanti bereaksi dengan lingkungan, maka sengnya akan hilang ya, sehingga nanti kalau kita melihat tadi ya, kuningan yang sudah berkarat itu biasanya nanti dia akan muncul pori-pori ya di permukaan ya. Pori-pori itu akibat sengnya hilang gitu ya, di korosi selektif ya, tapi tembaganya masih gitu ya, korosi selektif ya. Oke. Kemudian nomor 8 ya, itu ada korosi erosi ya, atau abrasi. Jadi ini sebenarnya terjadi pada perpipaan ya, perpipaan. Jadi korosi akibat abrasi ya. Jadi ada faktor lingkungan ya, katakanlah cairannya itu cairan yang korosif, tetapi juga ada faktor adanya abrasi ya. Jadi gesekan ya, abrasi atau gesekan. Nah, ini juga akan mempercepat istilahnya laju korosi ya, laju korosi. Ya. Oke, kemudian terakhir itu ada korosi penggetasan hidrogen ya, penggetasan hidrogen. Jadi ini akibat muncul masuknya hidrogen pada logam ya. Biasanya ini terjadi pada suhu panas. Ya, jadi ketika suhunya panas itu hidrogen bisa masuk, artinya hidrogen yang dari udara ya, karena kan udara ini kan ada di mana-mana ya, ada udara itu kan kadang-kadang di udara itu kan mengandung hidrogen juga gitu ya. Jadi hidrogen ini akan masuk ke logam ketika suhunya panas ya. Kalau suhunya dingin tidak bisa ya, sehingga ketika hidrogen masuk ke logam, maka logamnya menjadi getas ya, makanya disebut dengan
hidrogen embrittlement ini ya. Itu ya, maka ini hidrogen ini juga akan menyebabkan korosi semakin atau istilahnya akan mudah ya terserang korosi tadi. Ya. Oke ya. Nah, itu jenis-jenis korosi ya. Nah, nanti penjelasannya nanti di slide-slide berikutnya. Di slide-slide berikutnya ya. Nanti bisa kalian baca ya. Nah, kemudian ini adalah prosentase ya korosi yang terjadi pada logam ya. Nah, ini ada pitting, ada general ya, ini yang atmosfer tadi. Kemudian ada SCC ya, stress corrosion crack. Ini korosi celah ya. Kemudian ada korosi erosi, ada erosi batas butir ya. Nanti ada korosi pengetasan hidrogen dan ini fatigue ya, buat kelelahan. Nah, ini adalah jenis-jenis korosi yang muncul pada logam ya ini ya. Nah, oke, gitu ya. Ini adalah sekilas ya tentang jenis-jenis korosi ya. Nah, kemudian nanti penjelasan tentang yang saya sampaikan tadi nanti bisa dilihat di slide ya. Sebenarnya slide saya ini masih banyak ya, masih banyak. Nah, nanti di belakang-belakang itu nanti hanya penjelasan dari istilahnya penjelasan dari jenis-jenis korosi tadi gitu ya. Oke ya, nanti bisa dibaca sendiri ya untuk penjelasan dari jenis-jenis korosi, termasuk nanti cara pencegahannya gitu ya. Ya, cara pencegahannya gitu ya. Nah, nanti bisa dilihat di slide ini ya. Nah, nanti bisa dibaca ya. Oke, saya kira ya untuk kuliah hari ini ya. Saya cukupkan sekian ya. Untuk penjelasannya bisa dibaca sendiri. Nanti ya untuk materi berikutnya tentang perlakuan panas nanti saya share aja ya video dan PowerPoint-nya ya, nanti bisa di download atau dibaca ya, ya atau dilihat ya. Nah, untuk materi teknologi bahan dari saya itu mungkin cukup ya. Jadi materi kuliah saya mungkin nanti ya untuk ujian akhirnya itu dimulai dari setelah UTS ya. Jadi materi ujian akhirnya nanti materinya setelah UTS ya. Setelah UTS berarti kalau nggak salah dulu dimulai dari besi tuang ya. Besi tuang ya mungkin ya, atau apa ya. Nanti dilihat ya materi saya itu untuk ujiannya setelah UTS. Nanti digabung dengan materinya Pak Romi ya. Dengan Pak Romi nanti membahas tentang polimer dan komposit ya. Oke. Gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dulu untuk materi kuliahnya. Ada enggak? Ya, ada pertanyaan? Enggak ada? Tidak, Pak. Tidak ya? Oke, kalau tidak ada